Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sendi Rama Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Brebes, program pendidikan Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yang mana hasil review jurnal ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir semester UAS Kasal tahun akademik 2024-2025, yang mana soalnya adalah 1. Cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru atau 5 tahun terakhir terkait topik aljabar linear dan matriks pada sistem informasi. 2. Buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal. 2. Kerelevansian artikel jurnal dengan topik. 3. Kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi. Dan 3. Membuat tema atau judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Sebelum masuk ke hasil review jurnal saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Nungki Andintiasari, MPD, yang telah membantu saya dan mendukung saya dalam mengerjakan tugas ini, dan juga teman-teman saya yang telah membantu dan mendukung saya. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Masuk ke hasil review jurnal saya, yang mana jurnal pertama itu berjudul Faktor Penentu Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Seluler Menggunakan Metode Extends Equal 4.0 dan Structural Equation Modeling Kasus Aplikasi PL Mobile, yang mana jurnal ini menggunakan penerapan determinan untuk penentu kepuasan pengguna kasus aplikasi PL Mobile. Yang pertama, hasil review saya adalah judul jurnalnya ini adalah Faktor Penentu Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Seluler Menggunakan Metode Extend Web 4.0 dan Structural Equation Modeling Kasus Aplikasi PL Mobile, yang mana judulnya sudah sesuai dengan jurnalnya, Faktor Penentu Kepuasan sampai aplikasi PL Mobile. Yang kedua adalah jurnalnya. Jurnalnya itu dipublikasikan oleh Justivo, Jurnal Sistem Informasi, yang mana sudah tertera di sini ada Justivo. Yang kedua ISSN, yang mana ISSN-nya itu 2623/1662, itu ISSN online, dan untuk yang cetaknya 2460/092X, yang mana terdapat di sini, dapat dilihat di pojok kiri jurnalnya. Yang ketiga adalah volume dan halamannya. Volume dari jurnal ini adalah volume ke-10 dan nomor ke-1, halaman ke-39 sampai 48, yang mana tahun terbitnya adalah 2024, ditulis oleh Andi Saputra, Dedi Iinan, Ratna Juwita, Marlinda Sanglise, dan Muhammad Indra. Terdapat di sini penulisnya juga. Yang reviewernya itu adalah saya sendiri, Sendi Rama Saputra, dan perilisan jurnalnya itu tanggal 30 Juni. Yang pertama ada abstrak. Pada bagian abstrak di sini terdapat tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap aplikasi PL Mobile sampai meningkatkan kepuasan pengguna. Di sini terdapat abstraknya. Pada jurnalnya dapat dilihat tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap aplikasi PL Mobile sampai kepuasan pengguna. Di sini saya ambil hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Untuk pendahuluan, ada permintaan yang meningkat untuk kenyamanan dalam tugas sehari-hari yang mendorong perkembangan inovasi teknologi baru. Kemajuan ini tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga
meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor kehidupan. Dalam komunikasi, misalnya aplikasi pesan instan dan platform media sosial memungkinkan konektivitas global secara real-time, memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan mudah diakses karena banyaknya penilaian negatif pada platform aplikasi Play Store. Selain memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari, inovasi ini juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi, menciptakan dunia yang lebih terhubung dan berkelanjutan. Yang mana pendahuluannya itu dapat dilihat di sini. Ada tuntutan akan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari semakin meningkat sehingga mendorong berkembangnya inovasi-inovasi teknologi baru. Karena banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh teknologi informasi, banyak perusahaan yang mengintegrasikan inovasi ini ke dalam operasional mereka. Selanjutnya ada metode penelitian, yang mana metode penelitian pada jurnal ini menggunakan adalah metode WebQual 4.0 yang dikombinasikan dengan Structural Equation Modeling atau SEM menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Di sini adalah yang lanjutan dari tadi pendahuluan, dan untuk metodenya adalah ada di bawah sini. Bentar. Nah, di sini ada WebQual 4.0 yang mana di sini proses penelitiannya menggunakan WebQual 4.0. Selanjutnya ada analisis data yang menggunakan Smart PLS. Dapat dilihat model PLS SAM digunakan untuk menganalisis variabel laten. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel usability atau view, system quality SQ, information quality IQ, dan interaction quality INQ memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sementara service quality atau SQ tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada ulasan negatif tentang kesulitan menggunakan aplikasi payment mobile, secara keseluruhan pengguna merasa puas dengan tampilan sistem, informasi, dan aspek interaksi dari aplikasi tersebut. Di sini dapat dilihat hasilnya didapatkan dari hasil pengumpulan data diperoleh dari 101 responden yang semuanya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Papua. Jadi di sini disebutkan bahwa target untuk penelitiannya itu mahasiswa studi Teknik Informatika Universitas Papua. Oke, selanjutnya ada pada kesimpulan. Jadi kesimpulan penelitian ini memberikan informasi kepada pengembang bahwa kegunaan, kualitas interaksi, kualitas sistem, dan kualitas informasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Satu-satunya aspek yang masih di bawah ekspektasi pengguna adalah kualitas layanan, yang menunjukkan bahwa perbaikan di area ini mungkin tidak berdampak signifikan terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode WebQual 4.0 didukung oleh perangkat lunak Smart PLS dan dianalisis melalui model PLS SAM. Di sini dapat dilihat kesimpulannya.
Dapat dilihat kesimpulannya di sini ada masih ada ruang untuk perbaikan. Penelitian ini menginformasikan kepada pengembang bahwa kegunaan, kualitas interaksi, kualitas sistem, dan kualitas informasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Satu-satunya aspek yang masih berada di bawah ekspektasi pengguna adalah kualitas layanan, sesuai dengan hasil reviewnya. Dan juga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode WebQual 4.0 didukung dengan software Smart PLS dan dianalisis melalui model PLS SAM. Dan juga tadi hasil dan pembahasannya juga terdapat pada kesimpulan, yang mana uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel usability atau view di sini terlihat. Pengujian hipotesis lebih lanjut mengungkapkan bahwa usability, system equality, information quality, dan interaction quality mempunyai pengaruh signifikan sesuai dengan yang tadi hasil dan pembahasan. Jadi selanjutnya ada keaslian, yang mana keaslian ini merupakan studi ini menggunakan metode WebQual 4.0 yang jarang diaplikasikan untuk menganalisis aplikasi layanan publik seperti PLN Mobile, sehingga memberikan kontribusi baru pada literatur terkait kepuasan pengguna aplikasi publik. Dan juga referensinya dapat dilihat ada Kusni, F. Gunawan, R. S. Setiani, dan Rosiani Y. tahun 2023 pada jurnal analisis kepuasan pengguna akhir PLN Mobile menggunakan metode AUX dan atau End User Computing Satisfaction. Proceeding Seminar Nasional Inovasi dan Adopsi Teknologi Innotech 31 halaman 61-71 dengan terakreditasi Sinta 3. Dapat dilihat bentar. Di sini terdapat Kusni F. Gunawan, R. Setiawati, Setiani, L. dan Rostiani Y. tahun 2023 pada analisis kepuasan pengguna akhir PLN Mobile menggunakan metode AUX. Dan juga Fujianto A. 2019 yang mana judulnya analisis kepuasan pengguna akhir aplikasi PLN Mobile menggunakan metode AUX and User Computing Satisfaction berdasarkan perspektif pelanggan PT PLN Persero UP 3 Jember. Undergraduate Thesis Universitas Jember yang tidak terakreditasi Sinta. Di sini dapat dilihat Fujianto A. 2019 analisis kepuasan pengguna akhir aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya ada kritik metode. Di sini saya memiliki pendapat untuk kritik metodenya. Mungkin jurnal ini menggunakan ukuran sampel yang kecil untuk penelitian yang menggunakan metode statistik kompleks, dan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yang mana ini tidak membatasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Jadi rasanya sampelnya ini terlalu kecil yang membuat hasilnya itu tidak representatif dengan penelitian atau populasi yang lebih luas. Jadi hanya untuk merujuk pada kriteria orang tertentu yang berada pada populasi tersebut. Dan juga kualitas analisis ininya pada jurnal ini memberikan wawasan yang sangat praktis untuk pengembangan aplikasi PLN Mobile, tetapi hasilnya lebih terbatas pada satu aplikasi dan kelompok tertentu. Jadi kualitas analisisnya sudah sangat bagus dan praktis untuk pengembangan aplikasi mobile, tetapi ya hasilnya cuma terbatas pada satu aplikasi karena fokusnya pada jurnal ini pada satu aplikasi, yaitu PLN Mobile, dan juga kelompok tertentu. Kelompok tertentu di sini yang dimaksud adalah seperti mahasiswa universitas yang berada di Papua tersebut. Selanjutnya
relevan dengan topik. Sini dapat dilihat artikel tentang penerapan determinan untuk penentu kepuasan pengguna terhadap aplikasi PLN Mobile menggunakan metode Extend Web QuAL 4.0 dan permodelan persamaan struktural studi kasus aplikasi PLN Mobile relevan karena jurnal ini fokus pada determinan kepuasan pengguna aplikasi yang merupakan topik penting dalam bidang sistem informasi dan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya adalah kontribusi pada teori penelitian. Nah, jurnal ini mengembangkan teori kepuasan pengguna dengan memperkenalkan penerapan Web QuAL 4.0 pada aplikasi mobile dan menambah dimensi teori kualitas sistem informasi. Jadi, penelitian ini memberikan kontribusi pada teori penelitian yang dapat menjadi referensi untuk penelitian kedepannya. Selanjutnya adalah hubungan antar artikel. Jadi hubungan pada artikel pertama ini fokus pada kepuasan pengguna terhadap aplikasi mobile yang bergantung pada faktor kualitas sistem, kualitas informasi, dan interaksi pengguna yang terkait dengan aspek teknologi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan dari jurnal ini dengan jurnal 2 dan ketiga nanti. Jadi perbedaannya, jurnal ini membahas konteks pada aplikasi PLN Mobile dan persamaannya, jurnal ini membahas determinan kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi persamaannya ini sama-sama menggunakan determinan untuk menemukan hasil kepuasan pengguna. Selanjutnya ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Jadi artikel ini mengusulkan penggunaan metode Web QuAL 4.0 yang lebih diperluas untuk menilai kepuasan pengguna terhadap aplikasi mobile dengan fokus pada aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya, hal yang perlu diperbaiki. Kelemahan. Jadi, ide yang diusulkan jurnal ini akan memperlambat penelitian untuk mendapatkan hasilnya karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Karena jika lebih diperluas, mungkin akan memakan waktu yang cukup lama lagi. Yang selanjutnya adalah hal yang perlu diperbaiki. Mungkin pada jurnal yang pertama ini, hal yang perlu diperbaiki adalah untuk perbaikannya, mungkin pada jurnal ini bisa ditambahkan lagi kriteria sampelnya supaya dapat mencakup target yang lebih luas lagi dan menjadi lebih representatif. Karena sampel yang digunakan ini sedikit dan hanya pada populasi tertentu atau kriteria tertentu, yaitu mahasiswa prodi teknik informatika pada Universitas Papua. Dan hal yang perlu dikembangkan mungkin metode penelitian ini dapat dikembangkan untuk mengukur kepuasan pengguna atau pelanggan dalam berbagai aspek-aspek tertentu. Jadi mungkin penelitian ini bisa dikembangkan lagi menggunakan metode yang sama namun untuk konteks yang berbeda, entah itu tentang kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi A atau B. Nah, mungkin kedepannya bisa digunakan lagi metodenya. Dan usulan pengembangan pada jurnal ini, penelitian ini mengembangkan metode penelitian yang mana jika dikembangkan dapat membuat variasi metode dan mendapatkan hasil yang lebih luas. Dan hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan pengguna, usability, kualitas sistem atau system quality, kualitas informasi, information quality, dan kualitas interaction quality memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sementara kualitas layanan service atau service quality tidak, yang mana hasil temuan dari jurnal ini adalah bahwa pengembang aplikasi perlu meningkatkan sistem aplikasi agar lebih lagi yang mana hal yang tersebut dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi dapat dilihat di sini terdapat pada jurnalnya.
Selanjutnya, dampak pada teknik. Jadi jurnal ini memberikan dampak pada teknik yang cukup bagus, di mana penelitian memberikan teori-teori pendukung dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Dan untuk menggali konteks yang baru, mungkin pada tema determinan, saya memberikan judul determinasi kepuasan pengguna pada aplikasi mobile menggunakan Extend Web QoL 4.0 pada studi kasus aplikasi Gojek. Mungkin penelitian kedepannya bisa menggunakan metode yang sama, yaitu Extend Web QoL 4.0, namun konteksnya yang berbeda. Di sini saya mengajukan untuk aplikasi Gojek. Oke, selanjutnya pada jurnal yang kedua, yang mana judul jurnalnya adalah Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan E-commerce pada Pengambilan Keputusan Berwirausaha, yang mana penerapan determinan untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi terhadap sistem informasi akuntansi dan e-commerce dalam pengambilan keputusan berwirausaha. Jadi judulnya di sini hasil reviewnya yaitu pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi terhadap sistem informasi akuntansi dan e-commerce dalam pengambilan keputusan berwirausaha. Dapat dilihat pada jurnal, yaitu judulnya sudah sesuai, pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi terhadap sistem informasi akuntansi dan sampai berwirausaha. Yang mana jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Revenue. Dapat dilihat Jurnal Revenue, yaitu jurnal akuntansi. Dan ISN fisiknya ada 2723-6498 dan elektronik atau online-nya 2723-6501. Volume dan halamannya volume 4 nomor 1 halaman 363 dan 373. Tahun terbitnya 2023, yang mana penulisnya Sheila Gilby Sapulet, Fanny Monica Anakota, dan Melinda Victoria Roy. Dapat dilihat di sini, Sheila Gilby Sapulete, Fanny Monica Anakota, Melinda Victoria Roy. Yang direview oleh saya sendiri, Sandy Rama Saputra, dan tanggal jurnalnya diterbitkan pada 30 Agustus. Dapat dilihat pada webnya. Untuk yang pertama, pada abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh e-commerce dan sistem informasi akuntansi dan e-commerce terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha sampai pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi dapat dilihat di sini, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh e-commerce dan sistem informasi akuntansi dan e-commerce terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha sampai pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi dapat dilihat di sini hasil review jurnal kedua pada bagian abstrak sudah sesuai dengan jurnalnya. Yang kedua ada pendahuluan. Selanjutnya pendahuluan pentingnya informasi akuntansi dan teknologi seperti sistem informasi akuntansi atau SIA dan e-commerce dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis, termasuk bagi wirausahawan muda, sampai sekaligus mendukung upaya peningkatan jumlah wirausaha muda. Jadi dapat dilihat di sini pendahuluannya sangat panjang, namun saya mengambil dari beberapa kalimat saja. Di sini dapat dilihat penelitian ini dilakukan untuk
untuk memberikan tambahan bukti empiris apakah sistem informasi akuntansi dan e-commerce berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan wirausahaan muda, termasuk juga kepada pengambil kebijakan untuk mendorong perkembangan wirausahaan di Indonesia. Dan juga dapat dilihat lagi hadirnya sistem informasi akuntansi dan e-commerce dapat mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk memilih berwirausaha sebagai salah satu pilihan karir. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi pada jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif yang melibatkan data berbentuk angka untuk menggambarkan keadaan atau memprediksi kondisi tertentu. Populasi yang digunakan merupakan mahasiswa aktif angkatan 2018-2020, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2023 dengan sampel 100 mahasiswa yang didapatkan dengan menggunakan rumus Lovin. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling teknik, penggunaan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 26. Jadi dapat dilihat pada jurnalnya di sini ada untuk metode penelitian. Dapat dilihat jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penelitian melibatkan data dalam bentuk angka dan kemudian akan digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya ataupun memprediksi keadaan yang akan datang. Sudah sesuai dengan jurnalnya. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi hasil pembahasan pada jurnal yang kedua ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. E-commerce juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Nilai adjuster R kuadrat sebesar 27,2%, yang berarti bahwa pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi dan e-commerce sebesar 27,2%, sisanya 72,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Di sini dapat dilihat hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Untuk selanjutnya ada pada hasil dan pembahasannya terdapat pada jurnal ini. Dapat dilihat bahwa hasilnya itu cukup banyak dan juga terdapat pada
materi statistika, yang mana H0 ditolak HA. Dan juga untuk kesimpulannya, sistem informasi akuntansi atau SIA dan e-commerce memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Penerapan SIA atau sistem informasi akuntansi membantu mahasiswa dalam mengolah informasi secara efisien, sementara e-commerce memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis online. Kedua faktor tersebut mendorong mahasiswa untuk memilih berwirausaha sebagai karir. Dapat dilihat variabel pada jurnal, pada bagian kesimpulan dapat dilihat variabel sistem informasi akuntansi atau SIA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Dan juga variabel e-commerce berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Untuk selanjutnya, pada bagian keaslian, penelitian ini menyoroti hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap sistem informasi akuntansi dan e-commerce dalam keputusan berwirausaha yang relevan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada pada referensi. Yang pertama ada CK Loudon Trevor 2017, e-commerce 2014, 10 edition Pearson terindeks Sinta A. Dapat dilihat pada daftar pusaka yang pertama ada CK Loudon Trevor 2017 pada jurnal e-commerce 2014 edisi ke-10 Pearson. Dan juga Erna Lovita F.S pada tahun 2021 pada jurnal peranan pemahaman e-commerce dan sistem informasi akuntansi terhadap minat kewirausahaan, jurnal akuntansi nomor 18 halaman 47-54 yang mana tidak terakreditasi Sinta. Dapat dilihat pada bagian daftar pustaka yang kedua, Erna Lovita F.S 2021 peranan pemahaman e-commerce dan sistem informasi akuntansi terhadap minat kewirausahaan, jurnal akuntansi nomor 18 halaman 47-54. Dan juga pada jurnal kedua ini saya memiliki kritik metode. Jadi pada jurnal ini hanya menyertakan pengaruh internal, tidak menyertakan faktor eksternal, seperti dukungan dari pemerintah ataupun perkembangan teknologi yang dimasukkan. Karena pengaruh eksternal juga bisa menjadi sangat berpengaruh ketimbang pengaruh internal yang dapat menggejolakkan hati mahasiswa untuk melakukan wirausaha atau menjadikan wirausaha sebagai karirnya. Dan juga pada selanjutnya kualitas analisis. Jadi jurnal ini memberikan kontribusi besar bagi literatur kewirausahaan dengan menggunakan sistem informasi dan e-commerce meskipun dengan populasi terbatas. Selanjutnya kerelevanan dengan topik. Jadi jurnal ini sangat relevan dengan topik determinan karena menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berwirausaha mahasiswa yang merupakan keputusan penting dalam bidang kewirausahaan. Selanjutnya pada kontribusi pada teori penelitian. Jadi jurnal ini memberikan kontribusi pada teori pengambilan keputusan dengan memasukkan sistem informasi akuntansi dan e-commerce sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan kewirausahaan, khususnya dalam konteks mahasiswa. Selanjutnya ada hubungan tematik antar artikel. Jadi hubungan tematik antar artikel 2 dengan artikel yang pertama dan artikel yang ketiga nanti. Jadi jurnal
ini mengkaji sistem informasi akuntansi dan e-commerce yang berperan dalam pengambilan keputusan berwirausaha yang juga melibatkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi keputusan bisnis. Selanjutnya ada pada perbedaan dan persamaan. Jadi perbedaan jurnal ini membahas konteks pada sistem informasi akuntansi. Dan persamaannya, jurnal ini membahas determinan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan berwirausaha. Jadi pada persamaannya itu terdapat membahas determinan faktor-faktor, entah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau kepuasan pengguna. Selanjutnya ada ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Jadi gagasan baru dalam penelitian ini dapat mengintegrasikan teknologi informasi, khususnya sistem informasi akuntansi dan e-commerce ke dalam dunia kewirausahaan untuk meningkatkan keputusan berwirausaha mahasiswa yang lebih berbasis dan data dan analitik. Selanjutnya, kelemahan pada ide yang diusulkan jurnal ini akan memperlambat penelitian untuk mendapatkan hasilnya karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu jurnal ini perlu menambahkan faktor eksternal karena tidak hanya faktor internal saja yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengambil keputusan untuk berwirausaha. Selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan. Untuk pengembangan mungkin sampling bisa dikembangkan supaya lebih beragam lagi dan hasilnya lebih representatif. Selanjutnya, usulan pengembangan. Jadi penelitian ini perlu mengembangkan metode penelitian dan menambahkan faktor-faktor eksternal karena faktor eksternal juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil temuan. Pada jurnal ini memiliki hasil temuan menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha dan e-commerce berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi, hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dan E-commerce berperan penting dalam meningkatkan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Dapat dilihat pada kesimpulan di jurnalnya ini. Selanjutnya, dampak pada teknik. Jadi jurnal ini memberikan dampak yang cukup besar, yang mana sistem informasi akuntansi atau sistem informasi SIA dan teknologi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keputusan mahasiswa untuk berwirausaha. Nah, selanjutnya adalah menggali konteks baru. Jadi pada jurnal ini saya menggali konteks baru yang mana temanya masih determinan, berjudul Pengaruh Persepsi Siswa SMK Terhadap Pendapatan dan Kemudahan dalam Pengambilan Keputusan Berwirausaha. Oke, untuk selanjutnya pada hasil review jurnal yang ketiga, yang mana judul jurnalnya adalah Dampak Kepercayaan Merek Terhadap Niat Beli Pelanggan di TikTok Menggunakan Privasi Pelanggan dan Makro Influencer sebagai Mediator. Dapat dilihat, jadi judulnya itu sudah sama, sesuai. Dan juga penerapan determinan untuk mengetahui dampak kepercayaan merek terhadap niat beli pelanggan di TikTok menggunakan privasi pelanggan dan makro influencer sebagai mediator. Jadi determinan di sini digunakan untuk mengetahui dampak kepercayaan merek terhadap niat beli pelanggan di TikTok menggunakan privasi pelanggan dan makro influencer sebagai mediator. Oke, untuk judulnya tadi sudah sesuai
Lalu jurnal yang mengupload atau merilisnya adalah Insert Information System and Engineering and Technology Journal. Di sini dapat dilihat pada jurnalnya terdapat pada bagian paling atas, dan juga ISS-nya N-nya terdapat hanya 12722-8207, yang mana volume dan halamannya volume kelima nomor 1. Untuk halamannya tidak terdapat di sini, jadi saya tidak mencantumkannya. Untuk tahun rilis pada jurnal ini diterbitkan atau dirilis pada tahun 2024, yang mana penulisnya adalah Patria Armediansari dan Gede Aryadi. Dapat dilihat di sini ada penulisnya, Patria Armediansari dan Gede Aryadi, yang mana reviewernya adalah Sendira Masaputra, yaitu saya, dan tanggal penerbitan atau perilisan jurnalnya itu pada 30 Agustus. Untuk bagian pertama dalam abstrak, jadi abstraknya dalam penelitian ini penulis bermaksud membawa kebaruan untuk menyelidiki hubungan antara kepercayaan dan niat beli pelanggan dengan menggunakan customer privacy dan macro influencer sebagai model mediasi terhadap masalah kepercayaan pelanggan. Sampai hasil penelitian menunjukkan bahwa customer privacy mempengaruhi purchasing intention. Dapat dilihat pada bagian jurnal abstrak. Dalam penelitian ini penulis bermaksud membawa kebaruan untuk menyelidiki hubungan antara kepercayaan dan niat beli pelanggan dengan menggunakan customer privacy dan macro influencer sebagai model mediasi terhadap masalah kepercayaan pelanggan. Sampai penulis menggunakan data pelanggan TikTok Shop di Indonesia. Untuk selanjutnya pada bagian pendahuluan, jadi pendahuluan pada hasil reviewnya ini, dampak besar media sosial khususnya TikTok terhadap cara masyarakat berinteraksi dan berbelanja. TikTok Shop muncul sebagai pesaing baru yang signifikan di pasar e-commerce. Meskipun masih menghadapi tantangan terkait kepercayaan merek atau brand trust terakibat isu seperti pelanggaran privasi data, sampai ekosistem e-commerce yang aman dan terpercaya. Jadi dapat dilihat pada jurnal ini dapat dilihat ini pendahuluannya sangat panjang, namun saya mengambil hanya bagiannya beberapa. Dapat dilihat untuk menyimpulkan kebaruan customer privacy e-commerce bergantung pada brand trust, mempengaruhi pilihan pelanggan dan perilaku berbagi data. Oleh karena itu, e-commerce harus menerapkan kebijakan dan praktik privasi yang efektif. Untuk selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kepercayaan merek terhadap niat beli pelanggan di TikTok dengan privasi pelanggan dan peran makro influencer sebagai variabel mediasi. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan menggunakan Google Form kepada 120 responden yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan yang aktif menggunakan TikTok Shop. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM yang menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Jadi dapat dilihat di sini sesuai dengan jurnal
terdapat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menyelidiki dampak kepercayaan terhadap keputusan pembelian di kalangan pengguna TikTok Shop. Penelitian ini menggunakan penjelasan sebab akibat antara variabel dan pengambilan sampel memilih 120 orang. Dan hasil dan pembahasan pada jurnal ini, hasil reviewnya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa customer privasi mempengaruhi purchase intention pelanggan yang mempersiapkan influencer mempersepsikan influencer sebagai terpercaya lebih cenderung termotivasi untuk melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi atau dukungan mereka. Dan customer privasi sangat penting dan berpengaruh dalam membantu keputusan pelanggan, khususnya terkait dengan influencer. Dapat dilihat pada hasil dan pembahasan. Selanjutnya pada bagian kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan berisi brand trust tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap purchase intention. Namun, customer privasi dan makro influencer berperan sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan tersebut. Customer privasi terbukti penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendorong niat beli. Sedangkan makro influencer mempengaruhi purchase intention melalui kepercayaan dan rekomendasi mereka. Kesimpulan ini didukung oleh peringkat yang relatif tinggi diberikan oleh pengguna yang mengunduh aplikasi ponsel. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan di mana seharusnya TikTok, aplikasi ponsel TikTok Shop pada platform Android. Peringkat ini menunjukkan bahwa aplikasi ini sebagian besar memenuhi harapan pengalaman pengguna. Namun masih ada ruang untuk perbaikannya. Seperti perbaikannya itu lebih diefektifkan lagi dalam pengamanan datanya. Untuk melihat kesimpulannya, dapat dilihat temuan penelitian menunjukkan hasil yang substansial. Makro influencer dapat mempengaruhi audiens mereka melalui konten yang mereka distribusikan di platform media sosial. Ketika pelanggan melihat suatu merek dapat dipercaya karena dampak yang diberikan oleh makro influencer seperti TikTok Shop. Dan juga yang mengemukakan bahwa brand trust berdampak pada niat membeli. Dampak kepercayaan pada merek tidak signifikan dalam membentuk purchase intention pelanggan. Untuk selanjutnya pada bagian keaslian. Jadi keaslian pada jurnal ini, penelitian ini memanfaatkan teori antropomorfisme online yang jarang digunakan dalam studi lokal tentang e-commerce di Indonesia sehingga memberikan kontribusi baru dalam bidang pemasaran digital. Selanjutnya ada referensi, ada Strzelecki A 2022
consumer change in trust and security after a personal data breach in online shopping. Dapat dilihat di sini Strazelki A 2022 Consumer Change in Trust and Security After a Personal Data Breach in Online Shopping. Lalu Jacobson J. Grutz A. and Hernandez Garcia A 2020 pada judulnya Social Media Marketing Who is Watching the Watcher, Journal of Retailing and Consumer Service nomor 53 pada September 2018. Jacob J. Grutz A. N. Hernandez Garcia A. 2020 pada jurnal Social Media Marketing Who is the Watching the Watcher, Journal of Retailing and Consumer Service. Dapat selanjutnya saya mendapatkan untuk kritik metode pada jurnal ini, yaitu jurnal ini menggunakan sampel yang kecil sama seperti jurnal-jurnal yang sebelumnya, di mana metode yang digunakan itu kompleks namun sampelnya kecil, tidak mencerminkan populasi pengguna TikTok secara keseluruhan sehingga kurang representatif. Jadi pengguna TikTok itu sangat banyak sekali, seperti bisa dibilang sudah jutaan atau miliaran, namun responded yang diambil itu hanya 120, yang mana kurang representatif. Selanjutnya pada kualitas analisis jadi kualitas analisis menawarkan wawasan penting tetapi membutuhkan pengujian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar, meningkatkan generasi hasilnya. Jadi analisis yang digunakan ini sudah bagus, menawarkan wawasan penting tetapi membutuhkan pengujian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar untuk meningkatkan generalisasi lainnya. Selanjutnya ada kerelevanan dengan topik. Jadi jurnal yang ini sudah sesuai atau relevan dengan topik yang digunakan, karena jurnal ini membahas determinan niat beli dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya pada kontribusi pada teori penelitian. Jadi jurnal ini memperkaya teori kepercayaan merek dengan memasukkan dimensi baru seperti makro influencer dan privasi pelanggan sebagai mediator yang mempengaruhi hubungan antara kepercayaan merek dan niat beli. Jadi jurnal ini memberikan kontribusi baru pada teori-teori penelitian, seperti penelitian untuk teori kepercayaan merek. Dan selanjutnya ada hubungan tematik antar artikel. Jadi hubungan tematik antar artikel ketiga ini dengan artikel sebelumnya ini sama-sama membahas bagaimana kepercayaan merek dan privasi pelanggan dalam platform e-commerce seperti TikTok mempengaruhi niat beli pelanggan yang merupakan aspek penting dalam keputusan pembelian. Selanjutnya ada pada perbedaan dan persamaannya. Jadi perbedaan jurnal ini dengan jurnal yang sebelumnya, yaitu jurnal ini membahas konteks pada aplikasi TikTok. Maaf, ada chat yang mengganggu. TikTok Shop. Selanjutnya pada persamaan, jurnal ini membahas determinan niat beli dan faktor-faktornya. Selanjutnya ide, gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Jadi ide baru yang diusulkan dalam artikel ini adalah menggabungkan teori antropomorfisme online untuk menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang terasa manusiawi dalam pengalaman berbelanja di platform media sosial, khususnya TikTok, yang mana dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan niat beli mereka.
Selanjutnya untuk kelemahan ide gagasannya itu ada pertama, ide yang diusulkan jurnal ini akan memperlambat penelitian untuk mendapatkan hasilnya karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Selanjutnya, hak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah pada jurnal ini target sampel penelitian harus diperbanyak lagi supaya hasil dari penelitian lebih representatif dan tidak hanya mengacu pada orang-orang kriteria tertentu. Untuk selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan mungkin untuk pengembangan bisa ditingkatkan pengelolaan privasi pelanggan menjadi lebih ketat supaya dapat meningkatkan niat beli dan kepercayaan pelanggan pada platform e-commerce. Untuk usulan pengembangan pada jurnal ini, penelitian ini perlu menambah sampling untuk penelitiannya agar hasil yang dihasilkan dari penelitian ini lebih representatif dan relevan bagi segala kalangan pengguna. Untuk selanjutnya hasil temuannya. Untuk hasil temuan atau penelitian ini menunjukkan bahwa customer privasi mempengaruhi purchase intention. Jadi hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa meningkatkan keamanan data atau privasi dapat juga meningkatkan niat beli dan kepercayaan pelanggan. Untuk dampak pada teknik, jadi jurnal ini memberikan dampak yang cukup penting dalam konteks keamanan data, yang mana keamanan data dijaga dengan baik dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pengguna pada sistem. Untuk selanjutnya, penggali konteks baru pada jurnal ini dengan tema yang sama, tema determinan, dengan judul kepercayaan merek terhadap niat guna pelanggan pada sebuah jasa pengiriman JNE pada keamanan data dan barang sebagai mediator. Oke, jadi cukup sekian presentasi review jurnal dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan kesalahannya, termasuk typo ataupun keeroran jurnal yang tadi terdapat banyak huruf-huruf I. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.